Ada loh masjid yang dibangun tanpa kerangka besi. Tak hanya itu, konon katanya masjid ini dibangun pakai putih telur loh. Kok bisa ya? Dan kabarnya nih, salah satu arsitek dari Jepang sempat meragukan bangunan masjidnya. Tapi terbukti, masjid ini tetap kokoh dan bertahan sampai sekarang. Salah satu masjid unik di Sulawesi Selatan terletak di Kabupaten Pindrang yang berjarak sekitar 5-6 jam dari kota Makassar jika diakses kendaraan roda 4. Namanya Masjid Al-Muhajirin Pindrang, lokasi tepatnya di Desa Ujung Lero, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Masjid Al-Muhajirin Pindrang ini memang menjadi salah satu masjid bersejarah di Sulawesi Selatan. Konon kabarnya masjid ini dibangun dengan salah satu bahan materialnya menggunakan putih telur. Dan bangunan inti masjid ini tidak pernah direnovasi sejak dulu. Apa rahasianya bisa kokoh dan bertahan selama ini? Yuk kita cari tahu. Masjid Al-Muhajirin merupakan masjid terbesar yang ada di Desa Ujung Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Masjid Al-Muhajirin dibangun dengan gaya Timur Tengah dan menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Awalnya, bangunan masjid hanya berukuran kecil, sekitar 5 kali 10 meter. Tapi kemudian masjid diperluas hingga kini berukuran 50 kali 40 meter di atas lahan seluas 1 hektar. Masjid ini mampu menampung hingga 1.500 jemaah. Tak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Muhajirin juga dianggap sakral oleh para jemaah, terutama warga desa Ujung Lero. Awal daripada adanya masjid ini adalah pertama masuk Syekh Habib Hasan bin Sal. Beliau ini adalah pembawa Islam yang masuk ke Sulawesi, termasuk di daerah Ujung Lero Pindrang ini. Beliau kebetulan dari Arab dan sempat menuntut ilmu sekitar 25 tahun. Dan beliau ini sekaligus arsitek. Kenapa dikatakan Al-Muhajirin? Karena beliau memang bukan orang asli Indonesia, tapi beliau adalah orang Syekh dari Arab. Said Hasan atau dikenal dengan Habib Hasan datang ke desa Ujung Lero karena saat itu warga kampungnya sedang dibantai oleh para penjajah. Ia kemudian hijrah ke Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang dan berbaur dengan masyarakat desa Ujung Lero. Said Hasan lalu ditawari penduduk sekitar untuk membangun masjid karena ia diketahui sebagai seorang arsitek yang lama belajar di Mekah dan mendalami perihal seluk-beluk arsitektur. Keunikan masjid yang dibangun sekitar tahun 1955 ini memang terletak pada bahan material dari konstruksi masjid pada saat awal pembangunan. Ya, masjid besar semegah ini dibangun dengan campuran putih telur serta tanpa kerangka besi sama sekali. Karena bahan-bahan dulu itu termasuk rangka-rangka semua, semen saja itu agak sulit. Jadi campuran semen itu dibantu dengan putih telur, itu meyakini mereka bahwa salah satu penguat daripada bangunan itu sendiri. Dan memang itu putih telur itu hanya digunakan untuk bagian badan masjid saja. Material masjid berasal dari batu karang yang dibakar ditambah batu bata dan putih telur. Batu-batu itu disusun di atas bilahan bambu, setelah kering bilahan bambu dilepas. Konon, bangunan masjid bisa kokoh dikarenakan cara mengaduk bahan dari semua material bangunan. Campuran bahan bangunannya harus terhindar dari najis. Jika ada bangunan yang dilewati atau dijilat anjing, bahan-bahan yang terkena harus dibuang. Sakralnya masjid ini juga tak hanya dari proses pembangunannya saja. Setelah dibangun, masjid ini tak pernah roboh sedikit pun selama hampir 70 tahun, bahkan meski ditimpa bencana sekalipun. Juga Masjid Al-Muhajirin ini mempunyai banyak sekali keistimewaan, salah satunya ketika adanya bencana musibah yang terjadi, namun masjid ini masih tetap berdiri kokoh. Bagaimana situasi saat itu, Pak Haji? Alhamdulillah, pernah terjadi, kalau saya tidak salah, tahun 97 itu pernah gempa tektoniknya Parepare. Dan sempat bagian masjid bagian-bagian Parepare itu rusak. Dan termasuk kita di sini
terbelah bagian samping sebelah kanan itu. Mungkin berkat doa beliau dan kekuasaan Allah, sehingga masjid ini terbuka di atas. Setelah gempa susulan, maka dia akan merapat kembali. Bahkan menurut cerita masyarakat setempat, beberapa tahun silam saat mereka mencoba membersihkan plesteran kubah sehabis bencana, warga terkejut karena dari salah satu kubah yang dibersihkan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Hal menarik lain dari Masjid Al-Muhajirin, ada 25 kubah tersusun rapi di atasnya, berdiri kokoh tanpa fondasi besi. Masing-masing kubah tingginya sekitar 1 dan 2 meter dengan luas 4 meter persegi. Ketebalannya sekitar 50 cm. Angka 25 yang diwujudkan dalam jumlah kubah melambangkan jumlah nabi yang diimani oleh kaum muslimin. Ternyata kubah-kubah yang dibangun di atas Masjid Al-Muhajirin didirikan setelah sang Habib pendiri masjid melaksanakan sholat tahajud. Di waktu pembikinan gubah ini, kebetulan ada Quran yang sudah terhambur dan sudah tidak terpakai lagi. Maka beliau membakar itu dan mencampurkan dengan campuran material ini, ditempelkan ke gubah keseluruhan. Maka dari itu kita di sini, para ulama tidak membenarkan wanita yang naik ke masjid daerah atas ini. Di area masjid, tepatnya di luar bagian inti masjid, terdapat makam sosok ulama pendiri masjid, yaitu Habib Hasan bin Alwi bin Sahil, atau biasa disebut Kiai Haji Hasan Alwi, ulama keturunan Arab yang berdagang dan menyebarkan ajaran Islam di Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Ayah Said Hasan bernama Said Alwi bin Abdullah, putra asal Tanah Hijaz, yang juga merupakan penyebar agama Islam pertama di bumi Mandar, Sulawesi Barat. Said Hasan tercatat sebagai ulama cerdas yang karena kecerdasannya, ia mampu menguasai berbagai disiplin ilmu, diantaranya ilmu tauhid, kitab kuning, nahwu Arab, pakar fikih, ahli arsitek, dan menguasai lebih dari 20 jenis bahasa. Said Hasan memang pernah menuntut ilmu di Mekah hampir 30 tahun dan pernah menjabat guru besar nahwu Arab di Yaman. Ada makam lain di area makam masjid selain Said Hasan, yakni keturunannya dan juga para imam Masjid Al-Muhajirin Pindrang. Sosok Habib Hasan bin Alwi ini di mata masyarakat dalam menyebarkan agama Islam di Pindrang ini seperti apa? Karena kan dia dari Arab kan Pak Haji? Betul. Jadi beberapa kelebihan beliau ini, Habib Hasan bin Alwi bin Abdullah bin Sa'ad, beliau ini membangun masjid Al-Muhajirin ini tanpa tulang sedikit satu lembar pun tidak ada. Jadi hanya mengandalkan doa dan istiqamah kepada yang di atas. Tapi informasi yang aktual, yang jelas dari orang-orang tua kami yang kehidupannya sama dengan beliau pada waktu itu, pernah ada tsunami yang mau masuk, ombak itu mau masuk ke daratan. Beliau naik atas sambil mengayunkan surban atau handuknya beliau. Dan alhamdulillah air itu tidak pernah jadi naik ke daratan. Itu termasuk kelebihan beliau. Masjid Al-Muhajirin Pindrang jadi saksi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tanpa kerangka besi dan dibangun dengan campuran putih telur, atas izin Allah, masjid ini tetap berdiri kokoh hingga saat ini walaupun sempat terkena bencana.